Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali saya Mafdah Holaini kembali bisa menyapa Anda semua. Dan pada malam hari ini di acara Sudut Kota kita kedatangan tamu yang begitu spesial, muda, cantik, energik dan tentunya penuh dengan prestasi. Kita sambut Kak Arina, selamat malam. Malam Kak Mafdah. Iya. Perwakilan Sulawesi Tenggara Putri Indonesia yang begitu membanggakan Kabupaten Kolaka. Tentunya kita patut berbangga bahwa ini first time untuk Kabupaten Kolaka dan itu merupakan prestasi yang begitu luar biasa. Alhamdulillah, Nah, Kak Arin, sebenarnya kita kan masih mau lanjut tentang bagaimana Kak Arin bisa sampai ke titik ini, tapi kita akan coba untuk melihat tayangan berikut ini. Baik, pemirsa kembali di Sudut Kota, kita akan coba bertanya tentang bagaimana sih sebetulnya proses yang telah Kak Arin lewati dalam tahapan untuk mencapai di puncak menjadi perwakilan Sulawesi Tenggara Putri Indonesia. Baik, terima kasih Kak Mafdah. Jadi mungkin saya cerita dari awal kenapa sih saya bisa terjun ke dunia pageant seperti ini. Awalnya ini semua berawal dari tahun 2018. Nah, tahun 2018 ini saya memulai karir saya mengikuti ajang perlombaan untuk pemilihan brand ambassador suatu mall di Kota Makassar. Nah, walaupun memang dari situ memang basic keluarga saya memang memprioritaskan mengenai pendidikan. Jadi mungkin orang tua kurang support mengenai itu. Tetapi setelah saya melewati satu step awal itu, justru orang tua saya langsung memberikan support yang sangat luar biasa ketika saya ingin mengikuti ajang pemilihan putra-putri pariwisata di Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2020 Kak Mafdah. Setelah itu saya memberanikan diri saya untuk mengikuti pemilihan Putri Indonesia di tahun 2021 karena saya yakin saya ini insya Allah bisa Kak mengharumkan nama Kolaka di kancah nasional nantinya, amin. Pernahkah terpikir bahwa Kak Arina ini bisa sampai di titik ini? Apakah pernah membayangkan seperti itu? Kalau untuk membayangkan pasti pernah Kak, tapi ketika saya sudah mendapatkan gelar seperti ini tuh rasanya masih seperti mimpi gitu Kak. Bisa duduk di depan Kak Mafdah. Sekali ya? Betul sekali dengan gelar sebagai Putri Indonesia Sulawesi Tenggara Kak. Dan kemudian kita melihat bahwa Putri Sulawesi Tenggara ini adalah satu prestasi yang begitu membanggakan. Nah, apa sih yang ada dalam benak seorang Arina kemudian yang harus melewati tahapan di mana orang tua mungkin di awal-awal masih agak canggung ya ketika anaknya harus terjun ke dunia modeling ini. Nah, apakah memang ada basically di dunia modeling atau fashion seperti itu? Sejujurnya dari kecil ibu saya memang selalu mengikutkan saya dalam hal modeling Kak, tapi itu terhenti beberapa tahun karena memang orang tua selalu bilang sekolah mi dulu nak, seperti itu Kak. Ya saya mengikut, tapi seiring berjalannya waktu saya langsung berpikir Kak, ini pada saat saya kuliah khususnya, saya pikir aduh kayaknya kalau sebagai mahasiswi saja semua orang tuh sudah banyak yang menyandang gelar sebagai mahasiswi, tapi sebagai mahasiswi dan juga mempunyai gelar lain misalnya sebagai duta pariwisata di Kabupaten Kolaka itu cuma hanya 1-2 orang saja Kak, dan hanya segelintir orang yang kemudian bisa sampai di titik itu. Betul sekali Kak. Dan kemudian apa sih yang betul-betul memotivasi? Ini kan banyak mungkin masyarakat Kabupaten Kolaka juga bertanya bahwa dengan background Kak Arina yang sebagai basically ini kedokteran loh, kemudian terjun ke dunia fashion, modeling. Nah, itu seperti apa tantangannya? Tantangannya pasti banyak sekali Kak Mafdah, tapi di sini tujuan awal saya memang ingin menunjukkan kepada semua
teman-teman perempuan khususnya bahwa perempuan ini memiliki peran yang sangat besar. Perempuan ini adalah sosok multifungsi, Kak. Jadi walaupun kita sudah memiliki satu pekerjaan, tetapi kita masih bisa mengeksplor diri kita ke dunia yang lain seperti yang saya jalani sekarang, Kak. Banyak hal-hal yang di luar dari pikiran kita. Mungkin teman-teman membayangkan bahwa kita hanya bisa untuk satu item pekerjaan, tetapi pada dasarnya sebenarnya perempuan bisa melakukan hal yang lebih banyak. Betul sekali, Kak. Karin, kita masih akan lanjut, tapi kita harus jeda sesaat lagi, tetap di Sudut Kota. Baik pemirsa, kembali di Sudut Kota, kita masih bersama dengan Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Karin, saya tertantang untuk bertanya tentang bagaimana sih sebetulnya kita sebagai perempuan ini harus melihat fenomena yang ada. Banyak perempuan di antara kita yang mungkin insecure, kemudian merasa dirinya tidak lebih baik dari perempuan yang lain. Nah, ini seperti apa harapan seorang Putri Indonesia itu seperti apa sih untuk warga Kolaka? Terima kasih, Kak. Ini jujur sebenarnya awal saya mengikuti kontes kecantikan ini memang saya pernah merasa di titik insecure atau kurang pede. Tetapi di situ saya juga merasa, Kak, oh ternyata kalau saya insecure saya ini nggak bisa ngelakuin apa-apa justru. Dari situ saya belajar bagaimana caranya saya bisa membangun kepercayaan diri di dalam diri saya, Kak. Karena saya percaya dengan kepercayaan diri yang kita punya itu bisa mengeluarkan aura positif justru dari diri kita, dan percaya kalau misalnya kalian sudah percaya diri dengan diri kalian, kalian tuh sudah artinya kalian sudah berhasil untuk merepresentasikan versi diri kalian yang sebaik mungkin. Dan untuk teman-teman semua yang insecure, udah jangan akhiri insecure itu. Iya, justru kalian harus cari titik sebenarnya apa sih potensi yang saya punya. Dan justru oleh karena itu kan kita tahu bahwa semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Coba kalian belajar, cari tahu kekurangan yang kalian punya itu apa, dan jadikan kekurangan yang kalian punya itu menjadi kelebihan kalian, Kak. Sekali. Ini poin penting untuk teman-teman perempuan, khususnya di Kabupaten Kolaka, apalagi kita menghadapi tantangan pandemi ini. Betul sekali, kita Kak. banyak sekali yang kemudian kita hanya merasa bahwa kita dengan tugas domestik, misalkan yang ibu rumah tangga merasa bahwa oh ya udah kita harus fokus ngurus rumah, kemudian tidak bisa menggali potensi diri. Betul padahal sekali. masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Nah ini kalau Kak Arin melihat ini seperti apa? Pandemi ini hadir, kemudian perempuan Indonesia, perempuan Kabupaten Kolaka khususnya itu harus melakukan bagaimana? Nah, ini mungkin sama seperti advokasi yang saya bawakan, Kak, di pemilihan Putri Indonesia ini. Di sini saya membawa advokasi mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas wanita khususnya di tengah pandemik ini, Kak. Yang sebagaimana kita ketahui kan bahwa memang di awal pandemi COVID itu kurva kasus COVID sangat tinggi, Kak, dan itu sangat berdampak dengan sektor perekonomian khususnya yang ada di Indonesia, apalagi di rumah tangga seperti itu. Nah, ini justru malah menjadi PR yang sangat besar untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, Kak. Bagaimana caranya dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Dan di sini saya juga mengangkat sistem ekonomi gotong royong, Kak, yang dimana gotong royong itu kan adalah ciri khas dari Indonesia, khususnya Kabupaten Kolaka. Semangat yang dibangun pada saat Indonesia itu akan didirikan. Baik, Karin, menarik sekali bahwa ada bocoran sedikit nih dari teman-teman bahwa sebetulnya Karin ini telah banyak berkontribusi di bidang sosial, dan ini dilakukan pada masa kuliah dan sampai sekarang bisa hadir sebagai Putri Indonesia. Ini seperti apa sih ceritanya bahwa kegiatan-kegiatan sosial itu? Alhamdulillah, Kak, memang saya ini memang basicnya suka sama hal-hal yang berbau sosial, utamanya berbagi untuk teman-teman kita yang kurang beruntung, Kak. Terakhir pada saat 17 Agustus kemarin, di situ saya juga itu
dadakan Kak, tiba-tiba kepikiran bagaimana ya caranya saya bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dengan cara yang berbeda. Jadi kemarin alhamdulillah dikasih rezeki lebih, jadi saya bisa berbagi ke teman-teman ya walaupun dengan cara yang sederhana tapi dengan cara simpel seperti itulah Kak, saya bisa dapat kebahagiaan yang sebetulnya Kak Mafda. Nah ini kan ada sesuatu yang kemudian Kak Arina sudah miliki, yang kemudian teman-teman juga sih sebenarnya sudah lihat bahwa dari segi pembawaan diri memang terlihat seperti sederhana, tetapi ini yang membuat orang-orang itu mencintai Kak Arina nih. Dan luar biasanya bahwa kecintaan dari masyarakat Kabupaten Kolaka ini membuahkan sesuatu yang luar biasa. Kita patut berbangga, Kak Arina sudah hadir sebagai Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Nah, kembali lagi, boleh nggak diceritakan pada saat di zaman-zaman kuliah itu, kegiatan sosial apa saja yang sudah pernah Kak Arina lakukan, dan itu membuat, membentuk diri Kak Arina menjadi seseorang yang lebih peduli terhadap sesama? Ya baik, terima kasih Kak Mafda. Jadi pada saat saya kuliah, awal masuk kuliah itu memang kita diharuskan untuk mengikuti kegiatan bakti sosial Kak. Nah dari situlah langsung makin muncul kecintaan saya terhadap teman-teman yang memang kurang mampu Kak. Selain itu juga pasti selalu ada kegiatan yang namanya sirkumsisi. Jadi kita membantu adik-adik dalam hal sunat massal seperti itu Kak. Lalu setelah itu juga di tengah pandemi COVID khususnya Kak, di sini saya mempunyai peran yang sangat besar tentunya. Terlebih lagi saya memang bergerak di dunia kesehatan. Sebisa mungkin memang saya selalu mengedukasi teman-teman untuk protokol kesehatan, baik itu melalui sosial media ataupun secara langsung Kak Mafda. Kan bahwa menjadi seorang Putri Indonesia tentu harus memiliki kecerdasan, wawasan yang luas, kemudian kecantikan, brand behavior. Nah ini seperti apa Kak Arina bisa kemudian menggali potensi itu dan membuat Kak Arina ini sukses untuk menjadi Putri Indonesia? Baik, terima kasih Kak Mafda. Ya sama seperti yang Kak Mafda bilang, memang kalau kita mau mengikuti kontes kecantikan itu memang sangat erat kaitannya dengan 3B tadi itu. Pertama brain, beauty, and behavior. Nah yang paling menonjol di antara ketiga ini pasti tentang beauty toh Kak, beauty kecantikan. Tapi selama saya mengikuti kontes kecantikan, saya langsung sadar bahwa beauty is not just about fisik. Kecantikan itu bukan hanya sekedar kecantikan fisik, itu lebih daripada fisik Kak. Kecantikan yang sebenarnya menurut saya itu ada di dalam. Bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan aura positif tentunya kepada orang lain, dan itu yang bisa membuat kita 100 kali lebih cantik dari kita yang sebelumnya. Yang kedua adalah brain. Nah, brain ini memang sangat penting Kak. Berkali-kali saya selalu sampaikan kepada adik-adik mungkin yang baru ketemu sama saya, ayo belajar. Kenapa? Karena the real power is knowledge. Kekuatan utama kita itu adalah ilmu pengetahuan yang kita punya Kak Mafda. Jadi meskipun kelihatannya udah cantik, tapi kalau misalkan diajak bertukar pikiran, artinya tidak memiliki sesuatu yang bisa berkontribusi untuk daerah, itu pasti masih tanda kutip ya. Betul sekali Kak. Nah poin yang ketiga? Poin yang ketiga adalah behavior atau attitude. Itu adalah hal yang sangat penting menurut saya. Walaupun kalian mempunyai kecantikan ataupun brain yang memang menunjang, tetapi behaviornya kurang baik, ya itu mungkin sama saja apa ya istilahnya Kak Mafda? Artinya sesuatu yang kelihatan dari luarnya di luarnya sudah perfect sekali, tapi cara pembawaannya masih kurang baik. Ya menurut saya, ayo belajar lagi untuk membawa diri dengan versi terbaiknya kamu. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi tentu kita akan mengulik sedikit tentang bagaimana sih tips dan atau sesuatu yang menjadi kunci dari seorang Kak Arina ini untuk bisa menuju Putri Indonesia. Tentunya ada dukungan orang tua. Nah ini seperti apa? Untuk dukungan orang tua itu pasti sangat penting Kak. Dukungan orang tua, dari teman-teman, pastinya dari orang yang di sekitar saya itu memang sangat penting. Tetapi yang paling utama itu sebenarnya adalah dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Nah tadi saya ingin menambahkan juga Kak Mafda mengenai 3B itu, bagaimana sih caranya kita bisa dapat itu? Iya, untuk menggali itu. Betul sekali, itu adalah pertama
coba belajar cintai diri kita sendiri. Belajar cintai kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Ya, sama seperti yang sebelumnya saya bilang, coba cari tahu kelebihan dan kekurangan apa yang kamu punya. Jadikan kekurangan yang kamu punya itu menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu peluru yang bisa membuat kamu lebih daripada sebelumnya. Dan selain 3B yang tadi itu Kak, sebenarnya ada tambahan lagi Kak Mafda. 3B itu menurut saya tidak cukup. Jadi yang satu ini berarti yang satu poin ini adalah sesuatu yang lebih spesial. Nah, ini apa nih ini ada dua Kak, 1B lagi dan 1K. 1B ini adalah brave, harus berani. Karena menurut saya, ya walaupun mungkin saya masih jauh daripada kata sukses Kak, hanya orang beranilah yang bisa mencapai kata sukses. Hanya orang berani yang bisa melawan ketakutannya itu bisa menjadi sukses kalau bagi saya Kak Mafda. Dan yang terakhir adalah 1K, yaitu konsisten. Itu simple tapi sangat sulit mungkin untuk dilakukan. Konsisten. Dan itu sesuatu yang betul-betul butuh mental yang baik. Betul karena sekali, untuk konsisten memang sangat tidak mudah karena kita harus melakukan secara kontinu, apalagi untuk sesuatu yang mungkin baru ya menurut kita. Dan biasa sekali. Baik pemirsa, itu yang bisa disampaikan oleh Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara, Kakak Arina. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih. Dan tentunya semangat sekali bahwa teman-teman, satu langkah yang kita lakukan, jangan pernah menganggap bahwa langkah itu kecil, tetapi langkah yang kecil itu akan membawa kita pada tujuan. Seperti hari ini kita melihat bahwa Kakak Arina sudah hadir bersama kita di sini sebagai seorang Putri Indonesia Sulawesi Tenggara. Luar biasa sekali untuk Kabupaten Kolaka, dan ini satu prestasi yang begitu membanggakan. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih kembali Kak. Saya Mafda Holeni, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Reskiana Arfa, Putri Indonesia Sulawesi Tenggara 2022, ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Kolaka dan tentu seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka serta Sulawesi Tenggara atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan untuk saya. Ini adalah awal perjuangan kita bersama dan tentu tiada henti-hentinya saya meminta restu, doa, dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka untuk kelancaran persiapan dalam menuju kancah nasional. Penghujung kalimat saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mepokoaso.